Halo, gue Aris. Video ini seperti yang bisa kalian lihat, backgroundnya beda dari kebanyakan video-video yang gue buat karena memang sengaja biar nggak bosen juga sih dilihatnya, maupun guanya bikin videonya juga biar nggak bosen. Dan memang di video kali ini pun juga kayaknya gue nggak memerlukan alat bantu seperti meja sih, karena di video kali ini bener-bener gue pengen sharing aja mengenai opini gue. Kalau misalkan kalian mau membeli denim, biasanya itu cukup familiar, cukup sering disajikan dengan beberapa pilihan, terutama denimnya itu mau beli yang sunforized atau unsunforized. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas soal opini gue atau mungkin hal-hal yang bisa gue jabarkan mengenai positif atau negatifnya membeli salah satu, yang sunforized ataupun unsunforized. Buat kalian yang mungkin udah familiar dengan dunia perdeniman, atau lebih tepatnya dunia pro-deniman, kalian mungkin udah nggak asing lagi dengan istilah sunforized dan unsunforized, karena itu udah cukup umum banget lah di dunia pro-deniman. Kalau misalkan kalian beli jeans dengan bahan sunforized, kalian langsung aja pakai jeansnya, nggak usah ribet-ribet lagi, nggak memerlukan proses tambahan lagi, jadi bener-bener jeans itu siap dipakai. Sementara kalau misalkan kalian beli jeansnya itu bahannya denim unsunforized, kalian memerlukan sebuah proses tambahan yang dinamakan initial soak. Dimana kenapa kita harus melakukan proses initial soak dulu sebelum dipakai, kalian bisa cek lebih lengkapnya di video tutorial initial soak dari channel gue juga. Di situ di awal-awal videonya gue bahas tuh kenapa harus dilakukan initial soak sebelum dipakai jeans unsunforized itu. Dari penjelasan yang tadi gue sampaikan, kedengarannya sepertinya ngapain kita beli jeans unsunforized? Ya mungkin harganya ya nggak lebih mahal atau lebih murah juga, bisa dibilang sama aja mungkin kebanyakan dengan jeans sunforized, tapi kalian ribet sendiri gitu. Sebenarnya ada hal lain yang dimiliki oleh si jeans dengan bahan denim unsunforized ini. Ada beberapa paham dan ide dari beberapa orang yang mengatakan bahwa jeans dengan bahan denim unsunforized itu ntar kalau misalkan kita ngomongin raw denim, fadingnya katanya bisa lebih bagus daripada denim sunforized. Kenapa bisa begitu? Kalau menurut gue begini sih konsepnya ya, menurut gue. Bahan denim itu pada umumnya melewati beberapa proses, di mana salah satu prosesnya dinamakan sunforisasi. Bahan denim unsunforized yang tidak melewati proses sunforisasi itu bisa dibilang adalah bahan yang lebih mentah daripada bahan sunforized. Jadi bisa dibilang bahan denim unsunforized itu umumnya teksturnya biasanya lebih unik-unik tuh daripada sunforized. Biasanya lebih tidak rata, atau biasanya juga lebih berbulu, lebih kasar, dan lain sebagainya. Denim-denim yang memiliki permukaan seperti itu bisa dibilang memiliki karakteristiknya sendiri. Oleh karena itu, karena fabric denim unsunforized itu umum dengan tekstur-tekstur mentah yang tadi gue bilang, mungkin tidak rata dan lain sebagainya, yang hairy dan lain sebagainya, bisa dibilang pada akhirnya, kalau misalkan kita ngomongin raw denim, fading-fading yang dihasilkannya pun sedikit banyak mungkin berpengaruh. Misalkan kalau misalkan bahannya itu lebih ke slubby dan lain sebagainya, itu mungkin bisa jadi ada vertical fades dan lain sebagainya, ya pada akhirnya mungkin ngaruh juga. Tapi apakah itu semata-mata karena sunforized dan unsunforized-nya? Sebenarnya nggak juga, karena sebenarnya nggak melulu denim unsunforized itu karakteristiknya pasti lebih unik-unik daripada denim sunforized, karena banyak juga sebenarnya denim sunforized yang punya karakteristiknya sendiri juga sih seiring berkembangnya zaman ini ya. Dan kalau misalkan kita ngomongin fading bagus atau enggak, sebenarnya balik lagi ke selera sih. Kalau misalkan kita ngomongin ya, kalau buat gue pribadi, denim sunforized banyak juga kok yang fadingnya itu bagus-bagus banget. Nih contohnya gue kasih lihat. Jadi kalau misalkan dibilang denim sunforized itu fadingnya nggak bisa bagus, menurut gue enggak sih, enggak banget. Itu gue jelasin itu sebuah mitos dan harus diluruskan. Sehingga dari apa yang tadi gue jelaskan, ya memang secara umum kebanyakan fabric denim unsunforized itu kesannya lebih berkarakter, lebih punya teksturnya sendiri dibandingkan yang sunforized yang secara umum juga lebih flat. Cuman ketika kalian udah explore ya, entah itu ke brand luar ataupun brand lokal, pada akhirnya kalian bisa nemuin juga jeans-jeans sunforized yang karakteristiknya itu mungkin lebih unik daripada yang unsunforized. Jadi bisa dibilang sunforized, unsunforized itu bisa dijadikan alat bantu, tapi jangan dipastiin banget gitu loh, kayak unsunforized pasti seperti ini dan sunforized pasti seperti ini, karena enggak seperti itu. Buat gue pribadi, gue lebih suka jeans yang sunforized, walaupun ini juga bukan mutlak, karena gue suka sunforized maka gue nggak pakai unsunforized. Alasannya simple sebenarnya, karena ya seperti yang gue bilang tadi, sangat lebih mudah sih menentukan size ya, terutama karena nggak perlu di-insok lagi. Lebih simple juga, bener-bener kalian tinggal beli jeansnya terus udah siap dipakai, udah nggak usah ribet lagi. Dan kalau misalkan kita mau ngomongin soal fading, iya, pada dasarnya seperti tadi gue bilang, fadingnya bagus-bagus juga kok. Dari penjelasan yang tadi gue buat, kesannya kayaknya jeans unsunforized itu tidak ada keuntungannya sama sekali buat dibeli. Sebenarnya mungkin gue jelaskan juga kenapa gue juga masih ada hasrat sih pengen beli unsunforized kadang-kadang. Jadi kalau secara teori ya, dengan kita melakukan proses initial soak, katanya jeans yang kita dapatkan itu bisa lebih personal ke kaki kita. Jadi kan misalkan gue nih
punya size 32, temen gue juga pakai size 32, tapi melakukan proses initial soak dengan suhu yang berbeda, dengan durasi yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Mungkin aja pada akhirnya celana gue yang size 32 tidak sama dengan celana temen gue yang size 32 juga. Oleh karena itu, beberapa orang menganggap menggunakan jeans Sunforest itu memberikan nilai yang lebih personal sih daripada yang Sunforest. Cuman kalau menurut gue ya iya dan enggak sih. Maksudnya iya ya memang seperti itu konsepnya, cuman ya nggak personal-personal amat sih. Karena menurut gue kalau misalkan benar-benar kalian mau personal banget, kalian bisa cari aja brand denim yang menyediakan jasa MTO atau made to order atau custom made denim, dimana kalian pilihnya bahan Sunforest, terus kalian pakai size chart kalian sendiri. Udah personal banget kan itu juga. Dimana menurut gue hal yang paling menarik dari denim and Sunforest memang balik lagi sih ke karakteristik. Walaupun tadi gue bilang fabric Sunforest itu juga banyak sih yang karakteristiknya unik-unik, tapi nggak gue pungkirin ya kalau misalkan di pasaran, kalau misalkan gue naksir sama sebuah karakteristik sebuah denim gitu ya, itu lebih banyak gue temukan itu yang Sunforest sih daripada yang Sunforest. Jadi bisa dibilang meskipun dua-duanya bisa sama-sama unik, tapi kayaknya kalau misalkan kita ngomongin di pasaran memang lebih banyak yang Sunforest. Dan hal lainnya yang menurut gue nggak kalah menariknya, ketika kalian membeli sebuah jeans Sunforest, terus kalian melakukan initial soak dengan cara kalian sendiri, terus yang tadinya jeansnya itu nggak begitu fit, setelah di-insok jadi fit di kaki kalian, itu ada sensasinya sendiri sih. Sehingga kayak magical aja gitu, yang tadinya jeansnya agak nggak begitu fit di kaki kalian, terus secara ajaib ya, cuman direndam doang, jadi fit di kaki kalian tuh ada, emang seru, emang ada sensasinya sendiri, kayak agak tricky tapi sangat menyenangkan untuk dicoba. Akhir kata mungkin di video kali ini gue pengen men-summarize, mensimpulkan apa yang tadi gue bahas. Jadi mungkin kalau misalkan dari pros and cons-nya denim Sunforest, itu keuntungan utamanya yaitu simple, ringkas. Kalian tinggal beli sebuah jeans dengan bahan denim Sunforest, terus udah tinggal pakai aja, nggak usah ribet mikirin hal-hal lainnya. Kalau misalkan cons-nya atau kerugiannya, seperti yang tadi gue bilang, sebenarnya secara umum kebanyakan yang beredar di pasar mungkin kalau misalkan kita ngomongin soal karakteristik denim, lebih banyak kita temuin pada denim yang Sunforest. Sehingga bisa dibilang kalau misalkan kalian nyari karakteristik denim yang unik-unik di denim Sunforest, itu pilihannya nggak sebanyak karakteristik yang unik-unik yang tersedia di denim Sunforest. Tapi hal itu sebenarnya bisa diatasin sih dengan cara kalian explore aja brand-brand denim, mau luar maupun brand lokal. Biasanya ada aja sih yang menyediakan bahan denim Sunforest tuh yang dengan karakteristik yang unik-unik. Jadi kalian bisa atasin dengan effort lebih aja soal hal itu. Sementara kalau denim Sunforest itu keuntungannya yang seperti gue bilang tadi. Biasanya secara umum di pasaran kalian bisa menemukan karakteristik-karakteristik yang unik-unik itu lebih banyak kalian temukan di denim-denim yang bahannya itu Sunforest. Dan kerugian utamanya adalah kalian memerlukan proses ribet tambahan, yaitu melakukan initial soak sebelum dipakai, yang sebenarnya ya itu mungkin buat orang yang nggak suka itu bisa dibilang itu sebagai sebuah kerugian. Cuman kalau misalkan kalian emang suka dengan melakukan proses initial soak, ya itu nggak rugi-rugi amat buat kalian. Atau kalian juga bisa menanggulangi keribetan dari proses initial soak itu dengan cara menonton video tutorial initial soak dari gue. Karena kalau misalkan kalian nonton video itu, semoga kalian juga nggak terlalu pusing amat, nggak terlalu ribet banget tentang proses insok, jadinya ya happy-happy aja saat melakukan insoknya. Sehingga kalau ditanya ke gue, ya seperti yang tadi gue jelaskan, gue prefer sih Sunforest ya. Gue lebih suka jeans-jeans Sunforest, tapi pada akhirnya kalau misalkan ada sebuah denim ya, yang bahannya itu memang menarik banget buat gue pribadi, dan ternyata itu Sunforest, ya akhirnya gue tetap beli sih, karena itu bukan jadi faktor penentu. Dan terakhir, semoga dengan adanya video ini bisa meluruskan paham-paham atau ide yang mengatakan bahwa denim Sunforest itu pasti lebih bagus daripada denim Sunforest fadingnya. Semoga dengan video ini bisa terjawab sih kenapanya, dan ya gue bilang itu nggak pasti. Oke, gue rasa itu aja tentang video kali ini mengenai opini gue terhadap denim Sunforest dan Sunforest. Buat kalian yang pengen kasih gue kritik, saran, komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kasih komentar juga kira-kira kalau kalian tuh lebih suka videonya itu kayak biasanya yang pakai meja terus gue duduk biasa aja, atau yang backgroundnya seperti ini. Karena ya biar gue nggak bosan juga dan biar lebih efektif juga penyampaiannya. Jangan lupa follow Instagram gue @shumarlin. Gue rasa itu aja. Thank you banget udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video gue yang lain.